Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andira Putri Pratama, NIM 215231157 dari kelas PBS 2D. Di video kali ini, saya akan storytelling tentang perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti lahir dari segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatangan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut kini dikenal sebagai Duku Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa lampau, perjanjian Giyanti bertujuan untuk meredam konflik yang terjadi pasca pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta. Di sisi lain, peristiwa geger pecinan masih memanas. Pada saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, siapa sangka, ternyata hadiah itu malah menimbulkan permasalahan baru. Salah seorang pangeran mengeluhkan hal ketidakadilan tersebut kepada gubernur yang bernama Jenderal Baron van Imhoff. Lalu, gubernur dari Batavia tersebut mengeluarkan kebijakan sehingga sebidang tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Peristiwa tersebut merupakan awal mula dari peperangan Mangkubumi. Nicholas Harting yang pada saat itu sebagai gubernur VOC untuk Jawa Utara mengambil tindakan untuk mempertahankan daerah operasionalnya dengan cara berunding dengan Pangeran Mangkubumi secara berkali-kali. Akhirnya, kesepakatan pun terjadi dengan syarat Pangeran Mangkubumi juga ingin menguasai tanah Jawa. Pada 23 September 1754, pihak VOC dan Mangkubumi pun sepakat. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Pakubuwono II. Perjanjian tertulis tersebut berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III juga sepakat atas perundingan antara Gubernur Jawa Utara dan Pangeran Mangkubumi. Pernyataan tersebut diteruskan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Peristiwa ini menjadi faktor utama perjanjian Giyanti terjadi. Perjanjian Giyanti juga menjadi alasan tanah Jawa terbagi menjadi dua bagian atau yang dikenal sebagai Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Seiring berjalannya waktu, mulai dari 15 Februari 1755, dimulailah pembagian wilayah, bahasa, dan aspek lainnya. Sementara itu, setelah peristiwa perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan. Pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan sekelompok pasukan VOC. Tak hanya itu, pada bulan Februari, dia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. VOC menyerah pada tahun 1757 dengan melakukan perjanjian Salatiga yang membuat daerah Jawa kembali terpecah belah. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian daerah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pada tahun 1813, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Pada akhirnya, tanah Jawa memiliki 4 wilayah kepemerintahan. Sekian storytelling pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.